Sendirian di tengah laut selama 49 hari, tanpa makanan, tanpa air bersih, cuma berbekal rakit kecil. Seorang remaja 18 tahun dari Sulawesi Utara gak pernah nyangka bakal terombang-ambing di laut selama 49 hari. Dan yang lebih gila, ini bukan pertama kalinya dia hanyut. Kisah penyelamatannya yang tragis itu pernah mendapatkan sorotan internasional. Lalu bagaimana kisah lengkapnya? Jadi Aldi ini kerja sebagai penjaga lampu rakit. Kalau kalian belum tahu, ini tuh kerjaan yang cukup umum di Minahasa Utara. Tugasnya simple, tapi risikonya gede banget. Dia harus nyalain lampu-lampu di rakit buat narik perhatian ikan. Begitu ikan-ikan ngumpul, kapal bakal datang buat nangkap. Kedengeran gampang kan? Tapi masalahnya, Aldi harus tinggal sendirian di rakit di tengah laut selama beberapa hari. Kebayang seremnya nggak sih? Rakitnya sendiri bener-bener sederhana, cuma dari kayu yang diikat tali. Peralatannya ya seadanya, generator, radio HT, beras, kompor gas, sama air bersih. Tapi ada satu hal yang bikin deg-degan kalau tali pengamannya putus, rakitnya bisa hanyut kemana-mana. Dan ya, itulah yang terjadi. Tanggal 14 Juli 2018, angin selatan lagi gila-gilaan kencengnya. Ombak gede banget sampai rakit Aldi bergesekan sama rakit lain. Tiba-tiba snap. Tali pengamannya putus. Aldi panik, dia teriak-teriak minta tolong ke temennya yang ada di rakit lain. Tapi sayangnya temennya lagi tidur pulas. Aduh, gak kebayang. Kalau gue jadi Aldi mungkin udah nangis kejar di situ. Aldi buru-buru ngehubungin pangkalan lewat HT. Untungnya waktu itu dia belum terlalu jauh, jadi sinyal masih nyampe. Pangkalan langsung hubungin keluarga Aldi dan pihak berwenang. Keluarganya jelas panik banget. Tapi sayangnya penyelamatan gak semudah itu. Ombak gede banget dan kapal pencari gak bisa nyamperin. Minggu pertama Aldi masih bisa komunikasi. Tapi masuk hari ke-8 sinyal hilang total. Bayangin deh, sendirian di tengah Samudra Pasifik, gak ada yang bisa dihubungin. Persediaan makanan dan air makin menipis, beras, bumbu dapur, sama gas LPG cuma cukup buat seminggu. Gue gak bisa bayangin gimana stresnya dia. Waktu gas masih ada, Aldi masih bisa masak ikan hasil pancingannya. Tapi begitu gas habis, dia harus kreatif. Dia mulai masak pakai potongan kayu dan bambu dari rakit. Tapi lama-lama kayunya juga habis. Akhirnya dia terpaksa makan ikan mentah. Masalah terbesar, dehidrasi. Aldi sampai harus nyuci kaosnya di air laut, terus diperas buat diminum. Dia pikir cara ini bisa ngurangin rasa asin air laut. Kadang-kadang dia bisa nampung air hujan, tapi itu juga nggak sering. Bayangin aja haus parah tapi nggak ada air bersih. Setiap ada kapal lewat, Aldi selalu coba kontak lewat AT. Dia juga teriak-teriak, lambaikan tangan, tapi ya rakitnya kecil banget jadi susah kelihatan. Aldi makin putus asa. Bahkan dia sempat mikir buat ngakhirin hidupnya. Tapi di saat paling gelap dia ingat Tuhan. Dia berdoa, minta pertolongan. Itu yang bikin dia kuat buat terus bertahan. Akhirnya tanggal 31 Agustus 2018 ada kapal berbendera Panama, MV Arpeggio, lewat deket rakitnya. Aldi coba tarik perhatian tapi kapal tetap jalan terus. Aduh, kebayang gak sih rasanya ngelihat harapan terakhir pergi gitu aja. Tapi Aldi gak nyerah. Dia ingat pesan temennya, kalau ketemu kapal asing bilang help. Dengan sisa tenaga, dia nyalain HT dan teriak, help, help. Dan akhirnya teriakannya didengar. Kapal balik arah, nurunin tangga tali. Aldi yang udah lemes banget hampir jatuh waktu naik. Tapi kru kapal bantuin dan dia akhirnya berhasil naik ke dek. Sesampainya di atas kapal, dia langsung dikasih kain kering, air minum, sama roti. Aldi gak percaya dia masih hidup. Ternyata waktu ditemukan Aldi udah nyampe di perairan Guam. Tapi ada satu masalah lagi bahasa. Aldi dan kru kapal gak ngerti bahasa masing-masing. Untungnya mereka pakai Google Translate buat ngobrol. Kapten kapal akhirnya hubungin Kedutaan Besar Indonesia dan Aldi diarahkan ke KJRI Osaka, Jepang. Dari situ dia akhirnya bisa pulang ke Indonesia dan ketemu keluarganya. Kisah Aldi ini benar-benar bukti ketahanan manusia. Bayangin aja, 49 hari sendirian di tengah laut. Tapi ini juga jadi peringatan tentang pentingnya keselamatan kerja di laut.
Ternyata sebelum kejadian ini Aldi udah 2 kali hanyut, walau nggak selama ini. Setelah kejadian ini, keluarganya mutusin Aldi nggak bakal kerja di laut lagi. Dan gue setuju banget sih karena risikonya terlalu besar. Jadi guys, dari cerita ini kita belajar bahwa dalam keadaan seburuk apapun, selalu ada harapan kalau kita nggak nyerah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka cerita kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya.